Malam. Mungkin Ica, ada Ica di sini nggak? Ada. Mungkin aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya makasih buat yang masih hadir di sini. Mungkin udah capek sama kegiatan sehari, tapi masih nyempetin. Mungkin bisa langsung di-share PPT-nya aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau ngejelasin tentang kedokteran gigi. Mungkin bisa di next. Sebenarnya FKG itu apa sih? Nah, kedokteran gigi itu sebenarnya mempelajari tentang perawatan rongga mulut berupa jaringan lunak maupun jaringan keras di dalamnya yang dari gigi, gusi, mukosa-mukosa yang ada di rongga mulut gitu, serta pencegahan terjadinya penyakit di rongga mulut. Nah, sebenarnya kenapa sih kedokteran gigi itu penting? Mungkin pada nanyain juga ya. Nah, sebenarnya kedokteran gigi itu penting karena rongga mulut itu merupakan pintu pertama masuknya benda baik makanan maupun yang lainnya ke dalam tubuh. Nah, serta di rongga mulut ini juga adalah pertahanan tubuh pertama dengan adanya mekanisme imun di dalam rongga mulut. Sebenarnya FKG sendiri di Indonesia ini ada banyak dan yang akrenya A juga udah lumayan banyak. Cuman ada beberapa yang aku cantumin di sini. Mungkin ada yang pertama Universitas Indonesia, yang kedua ada Universitas Airlangga, dan alhamdulillah sekarang aku lagi berkuliah di sini, alhamdulillah masih semester 3. Terus ada Universitas Hasanuddin, mungkin bisa di next lagi. Terus juga ada UGM, ada Unpad, sama ada Universitas Jember. Mungkin aku mau FYI sedikit ya, aku kan kuliah di FKG UNER. FKG UNER itu sebenarnya adalah FKG pertama di Indonesia. Nah, jadi yang buat minat FKG langsung aja sih masuk FKG UNER. Mungkin bisa di next lagi. Nah, sebenarnya di FKG itu ada belajarnya apa aja sih? Nah, di FKG itu sebenarnya nggak cuman belajar tentang mulut lagi, gigi lagi, gusi lagi, nggak gitu. Tapi kita juga belajar tentang materi kedokteran dasarnya yang mencakup seluruh tubuh. Jadi aku tuh sampai dapat tuh anatomi dapat, histologi dapat, biokimia, penyakit mata, kedokteran anak, kulit, THT gitu tuh masih dapat. Jadi double ya belajar tentang kedokteran umum dan kedokteran gigi juga. Nah, terus di FKG itu nggak perlu tentang ngafalin materi terus, tapi juga ada seni dan keahliannya. Makanya orang-orang tuh banyak yang bilang kalau dentist itu singkatan dari dokter, engineer, sama artis. Jadi kayak selain ngafalin banyak teori, kita juga aplikasinya tuh udah kayak artis gitu. Nah, mungkin kalian juga udah pada tahu ya kalau misalnya perjalanan studi dari FKG itu sebenarnya panjang. Jadi dibagi dari dua tahap, yaitu yang pertama masa preklinik atau disebut juga program sarjana. Nah, di masa preklinik ini, itu tuh sarjana SRFKG biasanya ditempuh sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Nah, pada preklinik ini biasanya kita banyak belajar teori, skills lab, tutor, modul, sama praktikum-praktikum, tapi belum nanganin pasien aslinya. Jadi masih pakai model gigi yang kayak manekin gitu, bentuknya kayak manusia asli. Nah, setelah lulus mendapatkan gelar SKG atau sarjana kedokteran gigi. Selanjutnya ada masa klinik atau program profesi, biasanya disebut juga koas, pasti udah sering dengar kan tentang koas ini. Biasanya jenjangnya itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun tergantung individunya masing-masing. Nah, di tahap ini kita mulai mengaplikasikan keilmuannya ke pasien sebenarnya. Biasanya mulai praktek di RSGM yang ada di kampusnya masing-masing. Setelah itu ada juga uji kompetensi atau disebut UKMP 2DG untuk mendapatkan gelar dokter gigi setelah melakukan sumpah dokter.
Kalau ada yang nanya prospek kerjanya apa aja, yang pastinya jadi dokter gigi yang pertama, terus juga bisa jadi dokter gigi spesialis. Nanti aku bakal bahas spesialisasi kedokteran gigi itu ada apa aja di sini. Terus bisa jadi peneliti, bisa jadi dosen, bisa jadi forensik odontologi. Jadi sebenarnya tuh yang jadi dokter forensik tuh nggak cuma kedokteran umum aja, jadi ada dari dokter gigi juga. Karena gigi itu salah satu unsur penting buat nentuin identifikasi seorang mayat juga. Terus konsultan atau penyuluh kesehatan dan manajer layanan medis dan lain-lain. Mungkin bisa di next lagi. Nah, kan tadi dibahas bisa jadi dokter gigi spesialis. Sebenarnya spesialisasinya tuh apa aja sih di dokter gigi? Yang pertama tuh ada konservasi gigi. Kalau konservasi gigi tuh lebih ke kayak estetika. Kalau misalnya kalian mau tambal, kayak misalnya ada gigi bolong, terus tambalannya tuh kayak yang udah besar, itu bisa ke spesialis konservasi gigi. Terus yang kedua ada periodonsia. Periodonsia itu lebih ke jaringan-jaringan di sekitar gigi, kayak misalnya gusinya bengkak, gusinya berdarah, itu bisa ke periodonsia. Terus kalau prostodonsia itu di orang tua, biasanya kayak gitu. Terus ada ortodonsia, mungkin kalian udah sering dengar karena banyak juga kan yang pakai behel. Biasanya kalau pakai behel itu dipasangnya di dokter gigi spesialis orto. Selanjutnya ada penyakit mulut. Penyakit mulut ini biasanya udah ganas gitu, kayak misalnya ada sariawan gak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada kedokteran gigi anak. Ini tuh lebih ke nanganin pasien anak dan remaja. Jadi lebih belajar ke psikologisnya. Kayak misalnya contoh ada anak dengan kebutuhan khusus ya dalam tanda kutip, kan mungkin susah buat berobat ke dokter gigi biasa. Jadi ditanganin sama kedokteran gigi, sama dokter gigi anak. Selanjutnya ada radiologi yang biasa fotoronsen. Selanjutnya ada bedah mulut. Ini khusus untuk menangani pembedahan yang sulit yang nggak bisa ditangani oleh dokter gigi biasa. Contohnya kayak misalnya kalian yang punya gigi bungsunya sakit, kan itu harus dioperasi ya untuk diambil, itu bisa ke spesialis bedah mulut. Terus juga setahu aku tuh mulai ada rencana untuk membuka spesialisasi forensik karena forensik tuh lagi berkembang banget ya sekarang karena banyak kayak kasus kejahatan juga kayak yang kemarin contohnya. Mungkin bisa di next lagi. Terus mungkin ada yang nanya, Kak di FKG itu harus disiapin apa aja? Sebenarnya nggak banyak-banyak sih, cuman butuh niat yang kuat aja, terus semangatnya yang tinggi, soalnya kuliahnya kan nggak sebentar ya, paling dikit 6 tahun. Terus juga doa yang banyak supaya dimudahkan dalam segala perkuliahannya. Pokoknya yang penting harus niat, niat, dan niat sih. Mungkin bisa di next lagi. Nah, terus ini ada intermezzo dikit ya, aku mau bahas tentang stereotipnya anak FKG. Yang pertama, anak FKG itu harus rapi nggak sih giginya? Nah, sebenarnya tuh enggak. Cuman kan kayak misalnya nih kalian mau berobat ke dokter, tapi dokter yang menjadi apa menjadi namanya menjadi maksudnya kayak pasien ngeliat dokternya tapi dokternya sendiri giginya nggak rapi kan kayak gimana gitu ya. Jadi lebih ke sadar diri aja. Terus juga FKG itu fakultas kebanyakan gadis. Ini sebenarnya bener banget sih, kayak entah di FKG manapun pasti kebanyakan perempuan ya, kayak mayoritasnya itu perempuan gitu. Terus kalau koas bakal nyari-nyari pasien ya Kak gitu. Jadi emang pas koas itu nanti kita tuh bakal melewati banyak departemen dan setiap departemen tuh ada kasus-kasus yang harus kita cari buat diselesaikan gitu. Jadi kayak misalnya kita harus nyari-nyari pasien misalnya dengan gigi berlubang kayak gimana. Jadi harus di ACC sama dosennya dulu. Terus FKG alatnya mahal-mahal. Sebenarnya uh, iya bisa dibilang iya sih, tapi maksudnya kan itu kan aset jangka panjang. Maksudnya sampai kalian misalnya udah praktek pun, sampai kalian udah gede pun, atau misalnya anak-anak kalian jadi dokter gigi pun itu maksudnya masih bisa diteruskan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya aset ya. Terus kerjanya cuma meriksa gigi aja. Sebenarnya iya, tapi kan maksudnya rongga mulut itu sebenarnya cerminan dari seluruh tubuh. Jadi misalnya kalian sakit, eee misalnya ya aku kasih contoh kayak HIV, diabetes, kayak gitu tuh pasti ada tanda-tandanya di rongga mulut kalian. Jadi seberapa penting dokter gigi itu sebenarnya penting banget.
Terus tiap hari cuma belajar terus, sebenarnya itu enggak sih, karena setiap orang juga pasti butuh refreshing kan ya. Jadi belajar sambil bermain, tapi harus tetap belajarnya serius gitu. Mungkin bisa di next lagi. Mungkin sekian dari aku, dari kedokteran gigi. Mungkin Ica mau nambahin? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, sebelumnya kalau aku itu dari perawatan gigi ya. Jadi itu masuknya D4. Nah, aku mau ngasih tahu kalau misalkan bedanya lumayan banyak ya. Kalau dari pertama itu kalau D4 itu kuliahnya yang pasti 4 tahun. Ya kan, terus habis itu prospek kerjanya itu nggak jadi dokter gigi, tapi mentok-mentok itu asisten dokter gigi, tapi bisa untuk buka klinik sendiri kalau misalkan mau ya. Cuman apa namanya, kayak ada beberapa pelajaran yang dipelajarin di kedokteran gigi yang nggak dipelajarin sama keperawatan gigi kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan cabut gigi, terus habis itu nambal, yang kayak masih basic-basic yang sama pelajaran itu masih bisa untuk kita pegang gitu. Cuman kalau misalkan yang selebihnya yang kita nggak pelajarin itu lebih baik ke dokter gigi. Cuman prospek kerjanya itu yaitu paling mentok-mentok ke asisten asisten dokter gigi gitu. Nah, aku dari Poltekkes Bandung ya, D4-nya keperawatan gigi. Sebenarnya ada juga D3, cuman kalau D3 itu belum bisa untuk buka klinik sendiri. Jadi harus ke D4 dulu. Kalau mau lebih bagus S1 FKG gitu. Itu aja sih, Kak. Oke, mungkin eh, kalau ada pertanyaan bisa banget ditulis di kolom chat ataupun langsung raise hand. Nah, sehari tidur berapa jam, Kak? Izin jawab ya, mungkin itu tergantung sikon sih. Kalau misalnya lagi ujian ya nggak tidur juga. Terus ini Kak, sistem blok kan. Sistem blok kan biasa ada di ranah medika. Nah, itu tuh gimana sih, Kak? Oh iya, aku mau jelasin yang tentang blog tadi. Kayaknya aku kelupaan buat jelasin. Jadi sebenarnya tuh iya kebanyakan blog itu di ranah medis. Kayak misalnya FK, FKG itu emang bisa pakai blog. Cuman tergantung universitasnya masing-masing. Kayak misalnya FK nih, kalau dicontoh di FK, FK Unpad itu pakainya SKS. Jadi kayak misalnya jurusan-jurusan lain kuliah, jadi tetap UTS, tetap UAS, nggak ada ujian blok. Kalau di FKG UNER juga pakainya sistemnya SKS, jadi nggak ada ujian blok. Cuma lebih ke kayak ada modul, jadi setiap berapa minggu sekali juga sama ujian. Tapi emang tergantung univnya. Kalau misalnya di UNER contohnya ya, di tempat aku kuliah itu FK-nya pakai blok, FKG-nya pakai SKS. Jadi tergantung dari fakultasnya masing-masing. Terus ada yang nanya lagi, Kak. Berat banget ya, Kak, FKG. Waduh, bisa dijawab, Kak. Kayaknya buat jawabannya semua jurusan juga pasti punya kesulitannya masing-masing kan ya. Jadi ya harus dinikmati dan dijalani. Terus buat praktikumnya sendiri tuh biasanya apa aja? Kalau di aku bantu jawab mungkin dari UNER sendiri. Maaf sebelumnya. Kalau di UNER sendiri praktikumnya tuh jadi kita tuh setiap setiap semester itu udah dipaketin sendiri. Jadi praktikumnya dari fakultas juga. Cuman praktikum tuh sebenarnya di FKG tuh banyak banget ya. Kayak contohnya di semester ini aja aku tuh ada 17 matkul dengan 8 praktikum. Jadi
Ya sebenarnya banyak sih, mulai dari kayak misalnya praktikumnya ilmu material kedokteran gigi, praktikum anatomi juga ada, histologi juga ada. Banyak sih. Biasanya kayak misalnya satu matkul kayak biokimia, itu tuh ada teorinya, ada praktikumnya juga. Jadi pasti dapat dua-duanya kayak gitu. Terus ada yang nanya Kak, biasanya ambil SKS-nya berapa tuh Kak? Kalau buat SKS itu tergantung univ sebenarnya ya. Kalau di aku itu semuanya udah dipaketin. Jadi kayak misalnya semester 1 19 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 23 SKS gitu. Jadi semuanya udah dipaketin dari univ karena kayak ngejar lulus bareng-bareng buat jadi koas bareng-bareng kayak gitu sih. Berarti walaupun IP-nya tinggi nggak bisa milih lebih gitu ya Kak? Nggak bisa. Jadi walaupun IP berapapun pasti sesuai paket dari fakultas. Kecuali kalau misalnya ada yang ngulang, itu biasanya di jurusan aku tuh bakal ngambilnya semester pendek. Jadi nggak ada mengulang matkul dengan menambah SKS lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi itu tergantung kembali ke universitas masing-masing sih. Terus hukum pakai behel biar ganteng atau cantik apa ya Kak? Gimana ya jawabnya? Jadi sebenarnya itu tuh kembali ke individu masing-masing ya. Cuman kan tujuannya itu untuk mengembalikan fungsi mengunyah yang benar. Kalau buat ganteng atau cantik ya itu bonus ya. Kak Ica gimana Kak? Kan Kakak pakai behel nih Kak. Iya, Mam, gimana? Gitu. Hukum pakai behel biar ganteng atau cantik apa ya? Enggak sih, cuman enggak, sebenarnya kalau behel itu pastinya harus di ronsen dulu kan, jadi nggak bisa asal gitu. Nah, nanti tuh baru dipertimbangin sama dokternya gitu. Kalau misal kita nggak bisa asal pengen make gitu, sebenarnya nggak boleh ya. Jadi emang harus ronsen dulu. Terus kalau misalkan emang apa ya, apa sih, ngerasa nggak enak gitu. Kan ada kan yang kayak misalkan struktur giginya nggak rata gitu, mungkin keturunan atau apa, terus menyebabkan ke dianya tuh bisa bikin mulutnya sakit atau gimana pas ngunyah gitu kan, nggak tahu. Terus kalau udah apa sih, umur-umur yang remaja itu kan pasti gigi bungsunya juga apa sih, tumbuh gitu kan. Terus nanti apa namanya, kayak maju. Pokoknya kalau udah kerasa yang rasa mulutnya nggak enak gitu, bisa itu diperiksa gitu. Waktu itu aku gara-gara gigi aku ini sih nggak ada satu dari dulu, terus jadi miring gitu kan kalau lama-lama, jadi bakal miring gitu. Terus kebetulan ya udah gitu ya jadinya ronsen terus disuruh pakai tuh. Terus ada yang nanya lagi Kak, sama beratnya sama FK atau enggak? Kalau menurut aku ya, soalnya kita kan kalau D4 itu 60%-nya praktek ya. Jadi kita tuh kayak dihitung-hitung tuh kayak praktek lagi gitu. Jadi kalau teorinya tuh kayak cuma sekilas doang gitu. Jadi kita kayak istilahnya pokoknya pelajarin yang praktek-prakteknya dulu gitu loh. Terus nanti bisa jadi habis praktek itu baru kayak dijelasin gitu sekilasnya. Jadi nggak terlalu mendalami si teorinya gitu. Jadi prakteknya juga udah ke pasien gitu. Kalau misalkan kayak apa ya, kayak misalkan ya pokoknya kayak kan nanti kan ada ngecek, udah aku lupa, nah pokoknya kayak gitu tapi udah pakai pasien gitu. Kan biasanya masih pakai pantom gitu kan, yang kalau FKG gitu kayak masih baru pantom gitu. Terus kalau aku udah disuruh nyari gigi yang pokoknya udah banyak prakteknya lah gitu. Sama sih biasanya. Kayak terus kan di Poltekkes itu
liburnya tuh kayak sedikit banget kan. Ya udah liburannya juga kayak disuruh nyari gigi lah gitu, dan gigi tuh kayak untung-untungan gitu loh. Jadi bisa dapet gratis, bisa beli. Kayak misalkan kita butuh gigi geraham gitu. Nah, misalkan giginya tuh yang tanpa karies, yang nggak ada bolong, itu kan susah ya. Karena orang kan banyak kalau gigi geraham itu cabut karena bolong gitu kan. Sedangkan kita butuhnya yang utuh kan susah gitu. Jadi bisa aja beli kayak terus dijualnya itu kayak harganya 50.000 ke atas, kayak 100.000 gitu kan. Udah gitu, jadi emang pinter-pinter aja nyicil dari sekarang. Mungkin aku mau nambahin ya. Itu kembali ke yang tadi lagi, kayak yang aku bilang, setiap jurusan tuh pasti punya kesulitannya masing-masing. Jadi ya gitu, mungkin. Kalau praktek cabut gigi itu langsung pakai orang asli atau enggak, Kak? Misal pakai orang asli terus salah cabut gimana? Berarti yang praktek itu gimana, Kak? Aduh, serem banget ya. Jadi kan tadi aku udah jelasin kalau misalnya perjalanan pendidikannya itu dari S1 dulu. Jadi yang kayak tadi Ica bilang, pakai pentem dulu, pakai model dulu. Jadi kayak manekin patung kayak orang. Belajar di situ dulu. Nah, di koas nanti kita bakal dapet departemen bedah mulut. Dan iya pokoknya itu yang belajar nyabut gigi di situ, belajar dari anestesinya kayak gimana. Terus kalau misalnya salah cabut, pasti kalau salah cabut kan pasti sebelum pencabutan tuh ada anamnesis dulu, ditanya dulu kayak gimana, mungkin ada foto ronsennya. Jadi kayak ada banyak proses yang harus dilalui sebelum seorang dokter gigi ini mengambil tindakan salah cabut. Dan dokter gigi juga kan pasti ada peraturannya dong, ada kode etiknya. Jadi kalau misalnya ada kelalaian, pasti juga bakal dapat sanksi etiknya sendiri. Kayak gitu. Terus ada yang ambil, Kak. Kalau ambil spesialis tuh berapa lama, Kak, kira-kira? Kalau spesialis, itu bermacam-macam ya kan, tadi ada banyak spesialis. Tahu aku tuh rentang dari 2 sampai 3 tahun kalau spesialis tuh, kecuali bedah mulut. Bedah mulut tuh sekitar 4 sampai 5 tahun, jadi lebih lama sendiri karena kan kompleks ya. Jadi kayak tentang pembedahan tuh biasanya emang lebih lama sih buat ngambil spesialisnya. Oke. Konsep kuasnya gimana, Kak? Harus menangani sekian pasien atau gimana? Sebenarnya aku belum terlalu ngerti ya, karena kan masih ya menjalani semester awal-awal juga. Cuman aku tahu dari kakak-kakak tingkat tuh, jadi kayak yang aku bilang tadi, jadi kayak departemen. Misalnya kita departemen konservasi itu tuh yang ngurusin tentang apa tambalan gigi gitu. Jadi nanti tuh kayak ada checklistannya, misalnya harus mencari kasus kayak gini. Nanti kita harus nyari orang yang kayak gitu, entah itu keluarga atau dari orang asing yang kita suruh jadi pasien kita. Terus sebelum itu juga kita tuh harus ngajuin pasien itu ke dosen dulu. Jadi di ACC atau enggak sesuai dengan kasus yang diminta atau enggak kayak gitu. Jadi emang sebenarnya bisa dibilang banyak yang bilang koas FKG itu lebih lama dari koas FK karena nyari pasien yang susah. Bisa dibilang kayak gitu. Oh. Oke, karena waktunya udah habis. Terima kasih kepada Kak Arin dan Kak Ica yang telah memaparkan jurusan dari kedokteran gigi. Nah,